Ya. Assalamualaikum Bu Gati. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa Iya, kabar selamat Bu? sore. Bagaimana kabarnya Sore. Ibu Ya, Gati? Alhamdulillah masih tetap semangat Bu. Sehat walafiat. Bu Dini juga sehat. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Bu. Ya, kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab kita pada hari Siap ini. Bu. Siap Bu Gati? Siap Bu. Iya, iya, sebelum kita mulai, eh, saya ingin tahu ini bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini. Mungkin ada hal khusus yang akan Ibu bicarakan dan diskusikan. Iya Bu. Silahkan Bu. Terima Oke. kasih atas kesempatannya Bu. Waktunya Bu Dini untuk saya mau bercerita nggih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas saya. Begini Bu Dini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar ini kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, presentasi murid atau jumlah murid yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh itu sekitar hanya 50% saja Bu. Sisanya itu hanya apa ya Bu, mencontek atau mencontoh pekerjaan teman yang sudah selesai kemudian disalin begitu saja Bu. Oh iya, jadi eh, menurut Ibu eh, tadi ya dari 50% tadi, mungkin menurut Ibu tingkat keberhasilan yang ingin Ibu capai itu seperti apa sih dalam anak-anak, dalam pengerjaan tugasnya itu seperti apa, Bu? Ya kalau saya menginginkan 100% anak-anak itu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya Bu, semuanya itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan masing-masing. Begitu Bu, saya tidak menuntut untuk hasilnya itu apa ya, bagus atau dapat 100 semua tidak Bu, tetapi saya menginginkan anak-anak itu mengerjakan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya, tidak tidak mengerjakan dengan apa Bu, mencontoh temannya begitu Bu. Iya, Jadi hasil iya, kerjanya sendiri bagus. begitu. Iya, iya, mungkin bagus sekali ya Bu. Mungkin dari yang disampaikan Ibu Gati. Eh, maka dari itu ya Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan, anak-anak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dari Ibu itu, menurut Ibu apa yang membuat mereka kesulitan, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya mungkin kesulitan atau bagaimana gitu tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, kemudian juga murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu kurang lebih ini Bu. Yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk bicara ya Bu, saya suka bercerita itu di depan murid-murid saya itu Bu. Kemudian yang kedua, mungkin saya kurang memberikan kesempatan juga Bu, buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran itu Bu. Yang untuk kaitannya dengan itu tadi 50% yang mengerjakan tugas saja itu mungkin juga saya terlalu banyak memberikan apa ya Bu ya, memberikan tugas atau soal pertanyaan kepada murid-murid begitu Bu. Jadi mungkin terlalu banyak begitu nggih Bu soalnya. Ya, dari tadi yang Ibu ceritakan ya situasi itu dari Ibu eh, terlalu menurut Ibu sendiri dalam pembelajaran Ibu terlalu membosankan, terus juga eh, banyak mungkin banyak itu ya Bu berbicara sendiri tanpa tanpa harus memberi peluang kepada itu ya Bu peserta didik, terus juga tadi yang terakhir eh, anak-anak mungkin banyak dibebani tugas ya Bu. Ya, nah menurut Ibu untuk menghadapi situasi yang seperti itu,
menurut Ibu bagaimana agar kita bisa keluar dari cara mengatasinya, solusinya dari tadi yang pembelajaran yang Ibu sudah kerjakan tadi, bagaimana solusinya menurut Ibu? Ya. Kalau saya Bu, ya saya sadar juga kalau murid-murid itu sebenarnya juga menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan begitu ya Bu ya. Terus saya itu berpikir lagi Bu, menurut saya saya itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid begitu ya Bu. Murid diminta aktif untuk dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik begitu ya Bu ya. Iya, bagus sekali yang akan Ibu laksanakan dengan pembelajaran yang tidak monoton, yang menyenangkan buat anak. Tentu diawali tadi dengan ice breaking, ya terus game-game, ya. Mungkin itu akan dapat mengatasi hambatan-hambatan Ibu selama ini. Eh, apakah ada hal lain yang akan Ibu tambahkan selain hal-hal tadi yang Ibu sudah sebutkan? Mungkin dari cara tadi mungkin masih itu ya Bu, sekitar pembelajaran yang Ibu sampaikan, mungkin dari hal lain mungkin ada yang akan Ibu sampaikan. Untuk hal lain Bu, biar siswa juga bisa 100% mengerjakan dengan sungguh-sungguh Bu, mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan tugas gitu ya Bu ya. Kemudian apa ya Bu ya, tugas pertanyaan itu tidak perlu terlalu banyak. Kemudian saya juga perlu ini ya Bu ya, memberikan sumber belajar yang lebih beragam dan mengasihkan begitu ya Bu ya. Ya sudah baik sekali. Mungkin nanti yang akan Ibu Kati eh, akan laksanakan tentang rencana aksi ke depan bahwa nanti tidak akan memberikan itu Ibu tugas-tugas untuk terlalu banyak, terus juga sumber belajarnya mungkin tidak monoton, akan apa ya bervariasi ya Bu dalam memberikan itu sumber belajar agar pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti menyenangkan. Lalu eh, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu selain tadi eh, mungkin itu sebagian kecil ya Bu dari eh, memberikan tugas tidak terlalu banyak, juga mm, tadi sumber belajarnya yang bervariasi. Mungkin rencana reaksi aksi dari Ibu selanjutnya apa yang akan Ibu prioritaskan selanjutnya, Bu? Yang mungkin yang saya prioritaskan ini Bu, karena tadi ya saya melihat sumber belajarnya anak itu hanya dari buku paket yang dipinjamkan dari sekolahan itu Bu. Lah selanjutnya saya itu berpikir untuk menambah sumber belajar yang lain Bu, seperti buku teks di perpustakaan, kemudian video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok maupun IG gitu ya Bu ya. Iya, bagus sekali. Nanti apa yang akan Ibu Gati prioritaskan tadi tidak hanya dengan buku-buku bacaan saja, Ibu, tapi dengan tadi link aplikasi di YouTube, mungkin TikTok, ada apa? Nanti belum sumber belajar yang lain yang mungkin Ibu tadi yang sudah Ibu sebutkan. Ya, mudah-mudahan itu semua nanti strategi yang dapat Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu. Uh, Selanjutnya, bagaimana kemudian Ibu menindaklanjuti dari rencana tersebut? Apakah itu akan segera di itu ya Bu direalisasikan secara terstruktur atau bagaimana Bu nanti ke depannya? Yang jelas yang pertama saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi ya Bu, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya yang kedua akan memberikan tugas itu sedikit saja, tidak terlalu banyak begitu Bu. Kemudian bentuk tugasnya itu juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya ya Bu ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Kemudian
bisa menggunakan apa itu tadi Bu, bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital begitu ya Bu ya? Ya, sangat bagus sekali ya Bu. Nanti dari rencana aksi Ibu bahwa nanti akan membuat mungkin sumber belajarnya yang tadi bervariasi juga dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ataupun juga dengan eh, praktek langsung ya, bermain peran seperti itu sangat bervariasi menurut saya sangat bervariasi dan kreatif. Lalu tadi eh, dari sekian banyak yang akan Ibu rencana aksi yang akan Ibu perbuat ya apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen tanggung jawabnya Ibu seperti apa? Oke, untuk komitmen Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya Bu ya. Dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi Bu, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu, begitu Bu. Ya, tepat sekali ya Bu. Sangat bagus sekali apa yang Ibu komitmen untuk meningkatkan pembelajaran untuk peserta didik Ibu. Terus kemudian karena kita akan menerapkan itu ya tadi Bu tentang merdeka mengajar ya. Jadi agar anak-anak bisa nanti eh, dapat berjalan dengan lancar pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Siapa sih dan apa yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan komitmen tadi? Tentunya ada yang membantu ya Bu. Siapa? Menurut Ibu siapa? Dan bantuannya mungkin berupa apa Bu? Rencana saya karena tadi saya akan memberikan sumber belajar yang tidak hanya dari buku paket ya Bu, tapi bisa juga dari buku teks perpustakaan. Tentu saja saya akan bekerja sama dengan ini Bu, petugas perpustakaan untuk menyiapkan juga bahan ajar atau sumber belajar yang berkaitan dengan materi yang sedang saya ajarkan begitu Bu. Selain itu saya juga Iya, tentu bekerja sama dengan teman-teman sejawat Bu, dengan rekan sejawat saya untuk sharing atau saya minta apa ya Bu ya, minta uh, ice breaking gitu ya Bu ya, yang bisa saya iya, terapkan iya, di kelas saya begitu Bu. iya, iya. Saling berkolaborasi Ibu. Iya Bu. Intinya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat lain. Lalu apa tindak lanjut ke depannya Bu? Tindak lanjut dari ini eh, yang akan Ibu terapkan selanjutnya itu eh, kapan akan Ibu terapkan dan itu apa mungkin sampai kapan mungkin Ibu punya apa ya targetnya silakan Kalau Bu Ati. untuk pelaksanaannya saya berencana mulai besok saya laksanakan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan itu Bu. Kemudian nanti malam saya mulai mempersiapkan untuk itu ya Bu ya, rencana pembelajarannya seperti itu biar esoknya bisa segera terlaksanakan begitu Bu. Iya, ya, terima kasih. Bagus sekali apa yang akan Ibu Kati rencanakan untuk meningkatkan pembelajaran Ibu Kati di kelas pada peserta didik Ibu Kati. Mudah-mudahan nanti dari apa yang sudah Ibu Kati inginkan ya dapat direncanakan dan Bukati dapat berkomitmen dengan baik. Mudah-mudahan nanti peserta didik Ibu Kati akan senang dengan pembelajaran Ibu Kati, tidak merasa bosan dan akan menyenangi dengan kita anak peserta didik Ibu Kati senang dengan pembelajaran Ibu Kati, tentunya mereka dapat melaksanakan tugas dari Ibu Kati yang tentunya tadi Ibu Kati sampaikan bahwa tidak akan memberikan banyak-banyak Ibu, tapi cukup sedikit demi sedikit, tetapi mereka paham dengan apa pembelajaran yang Ibu Kati sampaikan. Ya, mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu ya Bu. Mudah-mudahan
kita dapat bertemu kembali. Terima kasih Ibu Kati. Ya, terima kasih Bu Dini atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin ya Amin. rabbal Amin. alamin. Amin. Ya, Terima kasih saya Bu akhiri. Dini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini.